Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa kembali untuk bermajelis di salah satu majalisul ilm di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini akan kita manfaatkan untuk kembali melanjutkan apa yang telah kita baca di beberapa waktu yang lalu dari sebuah risalah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang berjudul Min Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak-akhlak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca kita telah membaca apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala berkaitan dengan penyebutan sifat-sifat dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperinci. Setelah beliau menyebutkan pada sifat yang pertama bagaimana juduhu wa karamuhu, kedermawanan dan kemurahan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan pada sifat atau akhlak yang kedua, yaitu tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa qurbuhu minan nas. Ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedekatan beliau dengan manusia. Yang mana beliau rahimahullahu taala atau beliau al-muallif hafizahullahu taala menyebutkan, membuka di dalam pembahasan sifat tawadhu' mengenai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah berikan berbagai macam kekhususan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun dari manusia di dunia ini. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin umat manusia. Beliau adalah orang yang pertama diterima syafaatnya pada hari kiamat. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal tersebut tidaklah menjadikan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sombong atau menjadi merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain, kemudian menjadikan dirinya jauh dari manusia, merasa lebih tinggi dibandingkan manusia. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling tawadhu, adalah seorang yang paling rendah hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dekat dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dekat dengan para sahabat. Berbeda halnya dengan orang yang tinggi di kalangan manusia.
Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan manusia. Misalnya seorang raja, seorang presiden, seorang pemimpin misalnya. Terkadang mereka merasa dirinya lebih dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga menjadikan mereka merasa sombong, merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, kemudian jauh dari manusia. Namun Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin umat manusia, maka beliau adalah seorang yang paling tawadhu dan paling dekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian beliau al-muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa contoh atau beberapa kisah dan kejadian yang menggambarkan ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih tersisa beberapa hadis atau beberapa kisah yang belum kita baca dari apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Sehingga kita lanjutkan dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Maka kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan wa rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila dhira'in wa qura'in la ajabtu wa law uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Lau du'itu ila dhira', andaikan aku diundang untuk menghadiri sebuah jamuan makan ila dhira', yang makanan yang dihidangkan itu adalah dhira', bahagian lengan dari hewan, misalkan lengan kambing atau yang semisalnya, bagian kaki kambing bagian atas, au qura', atau diundang untuk menghadiri jamuan makan yang sajiannya adalah qura', yaitu kaki-kaki kambing, la ajabtu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memenuhi undangan tersebut. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu, dan andaikan aku diberi hadiah dengan dhira' atau qura', yaitu kaki kambing tadi, laqabiltu, maka aku akan menerimanya. Kaki kambing itu barakallahu fikum, kalau di tempat kita, kebiasaan di negeri kita di Indonesia, mungkin sesuatu yang istimewa, ya. Bahkan ada sebagian orang yang mereka hobi, ya kan, dibikin sop misalnya, sop kaki kambing. Banyak yang senang, sehingga memiliki nilai. Namun di keumuman orang Arab, terlebih orang Arab zaman beliau, zaman dahulu, barakallahu fikum, mereka menganggap kaki kambing itu sesuatu yang tidak bernilai. Sehingga orang yang mengambil kaki kambing itu biasanya seseorang yang tidak mampu membeli dagingnya, orang-orang yang mereka adalah fakir miskin. Ini yang biasa makan kaki kambing. Karena keumuman orang Arab biasanya yang namanya kaki itu dibuang, kaki kambing itu dibuang. Ini kebiasaan mereka. Seperti yang kita dapati ketika di Yaman, bahkan misalkan ayam yang namanya ceker, namanya kepala, itu dibuang sama mereka. Orang-orang Yaman itu dibuang. Bahkan pernah kejadian, ya, ada sebuah warung yang menjual tempat penyembelihan ayam, dia baru buka. Dia tidak tahu kebiasaan orang Indonesia, sehingga ada beberapa thalib dari Indonesia datang ke warung tersebut mau beli kaki ayam, malah dimarahin gitu. Ini orang waras apa enggak, masa kaki ayam dimakan gitu. Dimarahi sama pemiliknya warung tadi. Kenapa? Karena dia orang baru, enggak tahu kebiasaan orang Indonesia. Dimarahi. Datang lagi orang yang lainnya. Akhirnya berpikir, diapakan sih kaki kambing itu? Kaki ayam tadi itu?
Ternyata cerita orang Indonesia tadi, Thalib tadi, mereka memanfaatkan untuk dimasak ini dan itu. Padahal kalau ceker ayam, kaki ayam itu kan sebagian orang hobi. Ya. Sampai ada apa namanya sop ceker, ya. Mie ayam ceker. Ya. Apalagi banyak lah pokoknya makanan yang berasal dari ceker ayam. Nah, orang Yaman ceker ayam itu dibuang gitu. Biasanya buat makan kambing, nanti dibuang di tempat sampah jadi makanan burung gagak. Ini di Yaman. Barakallahu fikum. Karena mereka menganggap itu sesuatu yang makanannya orang yang rendah gitu. Orang yang tidak punya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah pemimpin umat manusia, beliau diundang untuk jamuan makan yang makanannya itu sesuatu yang dianggap makanan seorang yang rendah. Orang yang tidak punya kaki kambing misalnya. Maka kata beliau, la ajabtu. Sungguh aku akan menghadiri undangan tersebut. Dan andaikan aku diberi, kata Rasulullah, lau uhdiya ilayya, andaikan aku diberi hadiah dengan kaki kambing tersebut, la qabiltu, aku akan menerimanya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena terkadang kita sebagian orang kaya misalkan, orang yang merasa dia memiliki kedudukan, diundang misalkan, datang undangan. Apa undangannya? Sop singkong misalkan. Malas-malasan, apa? Ini dimakan gitu. Terkadang diundang walimah misalkan, yang undang ini hanya misalkan ikhwah biasa. Kalau datang paling biasanya cuman makanannya apa namanya mihun, terus apa sayur misalkan dan seterusnya. Waduh, yang undang kok makanannya kayak gitu. Akhirnya apa? Nggak datang. Milih-milih kalau mau datang walimah. Kalau yang punya acara ini orang kaya, senang. Siapa tahu nanti ada kambing gulingnya. Harapannya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tidak membedakan. Beliau yang pemimpin umat manusia, Sayyidu waladi Adam, andaikan diundang untuk jamuan makanan yang dianggap itu makanan yang apa namanya kelas bawah kalau bahasa kita, beliau akan tetap datang. Dan ketika diberi hadiah, beliau akan tetap menerimanya. Ya. Sehingga dalam hal ini barakallahu fikum menunjukkan ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana tawadhu'nya beliau. Dan di sini pun menunjukkan atau memberikan faedah kepada kita. Dianjurkan untuk memenuhi undangan ataupun menerima hadiah dengan sesuatu yang mungkin dianggap remeh atau sesuatu yang mungkin dianggap sepele. Ya, maka diundang dengan sesuatu yang dianggap remeh, yang dianggap biasa, datang. Atau diberikan sesuatu dari makanan yang dianggap barakallahu fikum, makanan ini makanan kelas bawah misalnya, diterima. Berterima kasih kepada orang yang memberikan, mendoakan kebaikan kepadanya. Ya. Inilah tawadhu'nya. Ya, gambaran tawadhu' yang hendaknya ada pada seorang muslim dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fiikum.